Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di malam Kamis ini dalam program bincang-bincang tentang ilmu tajwid. Ya, ilmu yang sangat mulia karena berkaitan langsung dengan kitabullah, berhubungan langsung dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara membacanya. Dan apa saja yang ada kaitannya dengan kitabullah, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan telah kita lalui dari pertemuan-pertemuan tentang kajian ilmu tajwid. Alhamdulillah, beberapa pertemuan itu kita baru selesai membahas muqaddimah, ya, pendahuluan. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk pada bab pertama tentang bab yang harus kita tahu, yang harus kita pahami terlebih dahulu berkaitan dalam urusan kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Imam Ibnu Jazari dalam Matan Al-Jazari mengatakan, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughat. Ya. Imam Ibnu Jazari mengatakan idh wajibun, maka wajib, alaihimu, atas mereka, muhattamu, secara mutlak wajib, siapa saja, qabla syuru'i, sebelum memulai, awalan, terlebih dahulu, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu, untuk mengetahui. Apa yang harus ia ketahui sebelum membaca Al-Quran, sebelum mempelajari Al-Quran? Makharijal huruf, dia harus mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Wassifati, dan begitu pula sifat-sifatnya huruf. Apa tujuannya? Liyalfidhu bi afsahil lughat, agar dia nanti bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan fasih. Ya, bi afsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Ya, maka bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Maka karena fasihnya bahasa Arab, maka Allah jadikan ia sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang makhraj, kita lihat dulu asal katanya. Ya. Makhraj itu asal katanya dari kata kharaja. Ya. Kharaja. Ya, artinya keluar. Ya. Kemudian nanti ada namanya isim makan. Isim makan bunyinya menjadi makhraj. Ya, nanti kalau ada belajar sharaf, sudah belajar sharaf di sini? Ya, sedikit-sedikit ya. Ada nanti itu namanya sharaf istilahi, ada namanya sharaf lughawi. Ya. Jadi kalau sharaf istilahi itu seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, if'al la taf'al maf'alun. Maf'alun ini namanya isim makan. Ya. Maf'alun menjadi makhrajun. Nah, itu namanya isim makan. Tempat, ya. Itu maq'adun, tempat duduk, berasal dari qa'ada. Majlisun, ya, tempat duduk, ya, berasal dari kata jalasa.
Ya, masjidun, ya sama. Tempat sujud. Ya. Nah, makhrajun, tempat keluar. Ya, makhraj. Nah, itu nanti kalau belajar sharaf itu ada namanya sharaf istilahi. Kalau sharaf lughawi ya turun ke bawah. Fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini kharaja kharaja, kharaju, kharajat kharajata, kharajana dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau belajar ilmu sharaf, belajar bahasa Arab, insyaallah akan tahu itu. Iya, jadi berasal dari kata kharaja, yakhruju. Ya, makhrajan, ya makhraj. Makhraj itu isim makannya. Nah, itu makhraj artinya satu tempat keluar. Ya, makhraj artinya satu tempat keluar. Nah, lalu kemudian makharij. Nah, ini jamak. Jamak artinya banyak tempat keluar. Ya, makhraj satu tempat keluar, makharij banyak tempat keluar. Makanya makharijul huruf, tempat diterjemahkan tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Nah, itu kalau mau ya huruf, harfun satu huruf. Huruf. Nah, itu artinya banyak huruf. Ya. Nah, jadi makharijul huruf, huruf apa di sini? Yaitu huruful hijaiyah. Huruf Arab, huruf hijaiyah namanya. Ya, jadi mulai dari alif, ba, ta, jim, ha, kha dan seterusnya. Itu namanya huruf hijaiyah. Ya. Dan tentu makhrajnya huruf hijaiyah dengan huruf Indonesia itu berbeda jauh. Ya. Ada yang sedikit dekat-dekat, tapi ya rata-rata ada perbedaan. Ya. Contoh umpama kalau huruf ro. Huruf ro kalau orang Arab satu kali saja bergetar. Ar, ya, jadi bukan banyak sekali. Ya. Tapi kalau kita orang Indonesia, sabar. Nah, itu sabar. Berapa R-nya? Sabar ya, Mas. Ya, sabar. Ya. Bersama. Nah, itu tidak masalah. Orang Arab kalau kita kasih getar banyak begitu, itu bermasalah. Nah, maka penting untuk kita mengetahui dulu makhrajnya huruf ra ini ya dan huruf-huruf yang lain. Baik. Nah, apa pentingnya kita mengetahui makharijul huruf? Ya. Karena kita karena ketika kita membunyikan huruf hijaiyah atau ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah lalu salah tempat keluarnya, ya, kita mengucapkannya salah tempat keluar, maka ia akan merusak bangunan kalimat tersebut. Ya, ada huruf Arab, ya, huruf shin umpamanya. Lalu kemudian kita salah kasih keluar hurufnya. Bukan shin, tapi sin. Nah, ini akan merusak bangunan. Ya, merusak bangunan artinya bangunannya itu kalau shin itu kan berasal tengah lidah dia. Iya. Berasal dari kata syakara. Itu artinya bersyukur. Tapi kalau sakara, ya, maka itu berasal dari kata sakara. Ya, sin. Ini beda artinya. Syakara itu artinya bersyukur, sakara itu artinya mabuk. Nah, berarti dasarnya bangunannya sudah salah karena salah makhraj. Harusnya kalau shin tengah lidah bertemu tengah langit-langit, ini sin ujung lidah. Sudah beda tempat keluar. Karena dia tidak tahu makhrajnya huruf shin, maka dia melafalkannya dengan sin. Iya, maka seperti di surah Al-Baqarah itu, ya ayat berapa itu ya? Yang tentang syahrul Ramadan itu, akhirnya itu wala'allakum tashkurun. Nah, setelah itu wa idza sa'alaka ibadi. Nah, di situ wala'allakum tashkurun di ayat itu menggunakan lafaz shin. Ya, makhrajnya shin tengah lidah, tengah langit-langit. Nah, ya. Kalau dia tidak tahu makhrajnya shin itu tengah lidah, maka nanti bisa saja dia membaca dengan wala'allakum tashkurun. Ya, makhrajnya ujung lidah. Ini fatal.
merobohkan bangunan. Ya, kalimat tersebut. Nah, ketika rusak bangunan kalimat, maka akan merusak makna ayat. Nah, coba kan maknanya wala'allakum tashkurun, maknanya mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Menjadi maknanya wala'allakum taskurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mabuk. Nah, sudah rusak maknanya gara-gara makhrajnya salah posisi, salah tempat. Nah, ketika rusak makna ayat, maka ya tak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fatalnya di sini. Inilah yang disebut dengan al-lahnul jali. Sudah kita belajar ya? Lahnul jali, kesalahan fatal dalam membaca Al-Qur'an. Gara-gara apa? Makhrajnya salah. Salah makhrajnya membuat maknanya salah. Salah maknanya membuat ayat tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, Allah menginginkan agar kalian menjadi orang bersyukur, menjadi maknanya mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mabuk. Nah, ini fatal. Iya. Iya, jadi oleh karena itu hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin belajar Al-Qur'an adalah belajar makharijul huruf. Seperti tadi kata Imam Ibnu Jazari itu. Iya. Bahwa yang pertama harus dilakukan ayya'lamu adalah makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Ini penting, paling penting. Istilahnya bab makharijul huruf ini adalah bab primernya. Ya, kalau rumah itu ada namanya primer, sekunder, tersier. Ya, jadi kalau primer itu ya rumah ini primernya. Ya. Sekundernya itu ya seperti kursinya di dalam. Ya, dapurnya. Tersiernya seperti bunga-bunganya. Nah, ilmu tajwid juga seperti itu. Ada pokoknya, ada dasarnya ilmu tajwid itu yang harus ada, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada tuh roboh bangunan itu. Iya. Yaitu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, harus ini pertama harus diketahui semua. Iya. Ya, maka kita dianjurkan mengucapkan huruf itu mulai dari ketika huruf itu satu huruf. Iya, artinya huruf itu sendiri. Iya, kita akan mengucapkan huruf secara tepat dari tempat keluarnya untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lain. Jadi setiap huruf harus kita bisa tahu, oh setiap huruf ini makhrajnya di sini. Ada perbedaannya dan pasti ada. Ya, karena setiap huruf itu pasti ada tempat keluarnya. Ya, maka harus benar cara pengucapan huruf setiap kita melafalkan huruf itu baik secara sendirian, begitu pula nanti bila secara tarkib atau sudah terbentuk dalam suatu kata atau suatu kalimat atau susunan kalimat. Ya, sehingga terangkai dalam satu ayat atau dalam suatu kalimat, dalam satu surah. Makhraj huruf ya sudah kita katakan tadi bahwa ya berasal dari kata kharaja ya yang jamaknya adalah makharij ya isim makanya makhraj jamaknya makharij ya tempat keluarnya huruf ya. Mengetahui tempat keluarnya huruf hijaiyah sangatlah penting karena ini merupakan inti. Ini merupakan intinya dari ilmu tajwid dan menjadi dasar dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara benar. Sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Ini pentingnya kita mempelajari tentang huruf-huruf atau pentingnya kita belajar tentang bab pertama ini yaitu makharijul huruf. Nah, sekarang pembagian makharijul huruf. Kita telah jelaskan tadi pentingnya belajar, pentingnya mengetahui makharijul huruf. Sekarang pembagian tempat-tempat keluarnya huruf. Secara umum pembagian makharijul huruf terbagi dua. Dibagi secara umum dan dibagi secara khusus atau secara terperinci. Ya. Secara umum para ulama tajwid ya mengatakan
Makharijul huruf ada 5 secara umum. Iya, jadi secara umum tempat keluarnya huruf itu ada 5. Ini menurut para ulama yang mutabar, ulama yang telah mendalami ilmu tajwid. Ya, mereka mengatakan bahwa makhraj huruf itu secara umum ada 5. Ya, di antaranya adalah yang pertama namanya al-jauf. Ya, pertama al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf ini adalah rongga. Rongganya mulut dan rongganya tenggorokan. Ini namanya al-jauf. Ya. Jadi nanti dalam kajian kita tentang makhraj huruf, makhraj yang pertama namanya al-jauf. Ya, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi bersambung itu antara lubangnya mulut dengan lubangnya tenggorokan. Itu satu tempat keluar. Namanya al-jauf. Namanya apa? Al-jauf. Iya, itu jauf lubang. Artinya jauf itu kalau diartikan lubang. Iya. Nah, lubangnya mulut, lubangnya tenggorokan. Iya. Itu satu tempat keluar, satu makhraj di situ. Makhraj yang kedua yaitu al-halq. Ini, tenggorokan. Iya, al-halq. Nah, kemudian makhraj yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Iya, makhraj yang ketiga adalah al-lisan. Kemudian makhraj yang keempat adalah asy-syafatan, kedua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Dan makhraj yang kelima menurut para ulama adalah al-khayshum, pangkal hidung. Pangkal hidung sini. Ya. Catatannya setiap satu dari huruf-huruf hijaiyah, ada berapa huruf hijaiyah? 27 atau 28 atau 29? Ada yang mengatakan 27? Ada yang mengatakan 28? 29? Iya. Yang benar adalah ya, yang dilafalkan itu ada 28. Ya, jadi istilahnya yang dibaca, yang bisa dibaca itu ada 28. Tapi yang bisa disebut itu namanya itu totalnya 29. Karena alif tidak masuk. Alif itu tidak bisa dibaca. Iya, tidak bisa dibaca a, i, u. Karena alif itu selalu sukun. Ya, dan alif itu adalah huruf mad, huruf tanda panjang. Maka dia tidak dibaca. Dia tidak terbaca. Dia hanya tanda panjang. Ko, ti, kalau ya. Alif itu adalah huruf mad. Nah, setiap satu dari huruf hijaiyah maka dia hanya memiliki satu tempat keluar. Jadi dari 28 huruf hijaiyah itu, setiap dari satu huruf-huruf hijaiyah itu, ya, maka dia hanya memiliki satu tempat keluar. Tidak boleh ada satu huruf dua tempat keluarnya. Saya ulangi, tidak boleh ada satu huruf dua tempat keluarnya, kecuali huruf nun dan huruf mim. Ya, saya ulangi lagi, tidak boleh ada satu huruf lalu kemudian dua tempat keluarnya, kecuali huruf nun dan huruf mim. Nah, ini ada dua tempat keluarnya. Adapun selain dari itu, berarti ada 28 huruf, itu ada 26 huruf, semuanya ya akan memiliki satu tempat keluar saja. Ya, akan kita lihat. Contoh, umpama, oke, langsung kita masuk dulu ya, pembagian. Jadi itu secara umum tadi ya, ada 5. Al-jauf, rongga mulut, rongga tenggorokan, al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, asy-syafatan, kedua bibir, al-khayshum, pangkal hidung. Berarti dari sini ke atas. Tidak ada dari sini ke bawah. Paham? Jadi tidak ada makhraj itu di dada. Kalau ada mengatakan huruf ha itu makhrajnya di mana? Oh, itu di dada. Itu salah. Kenapa? Tidak ada makhraj di dada. Tidak ada tempat keluar di dada. Yang paling dalam di sini adalah pangkal tenggorokan. Iya, tidak ada di dada. Memang ketika kita melafalkan ih, itu memang bergetar di dada, tapi bukan di situ keluarnya.
Ya, keluarnya ada di pangkal tenggorokan. Ya. Baik. Nah, itu secara umum ya, ada 5. Lalu kemudian secara terperinci, makhraj huruf itu ada 17. Nah, nanti dalam matan Al-Jazariyah kalau kita sudah masuk bab makharijul huruf, kita akan hafalkan makharijul hurufi 17. Iya, bahwa tempat keluarnya huruf itu ada 17. Nah, enak kan kalau hafal itu matan Al-Jazariyah, maka akan mudah kita keluarkan dalilnya. Iya, bahwa yang yang mengatakan 17 itu siapa? Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, yaitu dipilih oleh orang-orang yang sudah mendalaminya, yaitu para ulama tajwid. Ya, bahwa tempat keluar huruf yang masyhur ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa 17 tempat keluar. Karena nanti juga akan kita temukan ada yang mengatakan 16. Bahkan ada juga mengatakan 14. Ya, nanti kita akan jelaskan seketika kita sudah jelaskan semua tentang pembagian secara terperinci. Iya. Jadi iya, seperti itu ya, pembagian makhraj. Jadi makhraj huruf ini terbagi dua, secara umum dan secara terperinci atau secara khusus. Secara umum terbagi 5, secara terperinci menjadi 17. Inilah 17 lagi yang mau kita cari. Ya, di mana saja itu 17. Yang jelasnya dia berasal dari secara umum tadi yang 5. Entah itu di al-jawf atau al-halq, al-lisan, syafatan, al-khayshum. Dan para ulama sudah menulis buku dan sudah menetapkan tempat keluarnya, sudah menjelaskan tentang di mana 17 itu. Ternyata nanti yang pertama al-jawf itu satu tempat keluar. Nanti di al-halq tenggorokan ada 3 tempat keluar. Nanti di al-lisan ada 10 tempat keluar. Nanti di asy-syafatan ada 2 tempat keluar. Nanti di al-khayshum ada 1 tempat keluar, sehingga menjadi total 17. 17 inilah nanti dalam pelajaran-pelajaran kita akan kita hafalkan agar supaya kita bisa menguasai bab makhraj ini. Karena tanpa dihafal maka kita akan bingung terus. Iya. Baik, kita lihat makhraj yang pertama. Makhraj yang pertama yang secara umum tadi ya, ya. Ada 5, al-jawf, al-halq, asy-syafat, al-lisan, asy-syafat, al-khusum. Yang pertama adalah al-jawf. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya. Ada 3 huruf yang keluar di al-jawf. Ya. Ada 3 huruf yang keluar di al-jawf, yaitu disebut huruful mad. Huruf-huruf mad. Mad itu artinya panjang. Huruf-huruf yang kalau disambung dengan huruf lain, maka huruf itu akan panjang. Itu namanya huruf mad. Iya. Huruf mad ini hanya ada 3. Iya. Huruf mad hanya ada 3. Huruf mad hanya ada 3. Yang pertama adalah huruf alif. Makanya alif ini adalah huruf mad. Iya. Yang kedua huruf ya. Ya, kemudian yang kedua huruf ya, yang ketiga huruf waw. Iya. Jadi alif, ya dan waw. Dengan syarat. Iya, jadi ada syaratnya sehingga 3 huruf ini bisa disebut huruf mad. Iya. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau alif itu syaratnya harus didahului oleh harakat fathah. Itu syarat. Dia keluar dari al-jawf. Yang kedua huruf ya. Ya-nya sukun didahului oleh harakat kasrah. Dan kalau waw, wawnya sukun didahului harakat dhammah. Berarti kalau nanti ada ya sukun didahului harakat fathah, itu bukan ya yang keluar dari al-jawf, karena harus dia didahului harakat kasrah. Begitu pula waw sukun harusnya didahului harakat dhammah, tapi kalau nanti ada waw didahului harakat fathah, maka itu ya bukan waw yang keluar dari al-jawf. Iya, baik. Kita lihat contoh. Umpama alif didahului harakat fathah. Contohnya umpama seperti lafaz qala.
qala. Ya, biasa baca Qurannya. Ya, wa idh qala Musa liqaumi, wa idh qala. Lafaz qala. Ya. Tulisannya qala, qaf setelah itu bersambung dengan alif. Ya, jadi qaf sambung alif. Alif ini berarti didahului oleh harakat fathah karena qafnya berharakat fathah. Maka qafnya nanti akan dibaca panjang. Qala. Ya. Itu karena huruf qaf bersambung dengan huruf mad. Ya. Begitu pula kalau ya sukun didahului harakat kasrah seperti lafaz qila. Ya. Qila. Qaf sambung dengan ya sukun bacanya qila. Dipanjangkan 2 harakat. Begitu pula kalau waw sukun didahului harakat dhammah seperti lafaz yaqulu. Yaqulu. Kunya dipanjangkan 2 harakat karena bersambung dengan huruf mad yaitu huruf waw. Nah, ketiga huruf ini disebut huruf mad. Dan ketiga huruf ini makhrajnya, tempat keluarnya adalah dari al-jawf, dari rongga mulut, rongga tenggorokan. Seperti tadi saya katakan bahwa setiap huruf hanya satu tempat keluarnya. Tidak ada huruf yang keluar tempat keluarnya 2, kecuali huruf nun dan huruf mim. Maka huruf alif, huruf ya dan huruf waw itu makhrajnya ya alif yang didahului harakat fathah, ya sukun didahului harakat kasrah, waw sukun didahului harakat dhammah, makhrajnya al-jawf. Artinya hanya keluar di al-jawf, tidak keluar di tempat lain. Kesalahan yang banyak terjadi adalah biasanya kita mengeluarkannya dari 2 tempat keluar. Ini kesalahan. Kesalahan dalam ilmu tajwid ini adalah ketika ada satu huruf yang bukan huruf nun dan huruf mim, lalu kemudian kita keluarkan dari 2 tempat keluar. Ya, contoh umpama ini. Ya. Qala. Kita keluarkan dari al-jawf, tapi kita keluarkan juga dari al-khayshum. Sehingga bunyinya qala. Ya, harusnya lepas dari sini. Jadi kalau ditutup hidung, ya. Qala, tidak ada suara, tidak ada reaksi di hidung. Ya. Tapi ketika ya cukup, ya, tapi ketika ditutup hidungnya, lalu kemudian ada reaksi di hidung, ya. Reaksi kan? Berarti ada aliran di hidung, berarti itu dia mengeluarkan huruf alif dari 2 tempat keluar. Ini salah, kesalahan. Ya, ini kesalahan. Karena setiap huruf hanya 1 tempat keluarnya kecuali nun dan mim. Ya. Begitu pula ya sukun didahului harakat kasrah, harus 1 tempat keluarnya yaitu al-jawf. Maka jangan keluarkan juga di hidung. Ya. Qila, jangan baca qila. Wa idza qila lahum, itu hidung. Sudah keluar di sini, keluar di hidung juga. Itu salah. Salah mengajinya kalau begitu. Iya, harus keluar dari sini al-jawf. Iya, karena makhrajnya adalah al-jawf. Begitu pula waw sukun didahului harakat dhammah, maka keluarnya al-jawf, maka jangan keluarkan di hidung. Iya, kita baca umpama juz 2. Sayaqulus sufaha, tapi kita baca sayaqulus sufaha. Itu hidung. Harus enggak boleh enggak ada reaksi. Kalau ada reaksi ketika dipencet hidungnya, berarti itu dia mengeluarkan dari 2 tempat keluar. Itu kesalahan. Nah, inilah yang paling penting ini dipraktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Semua huruf-huruf hijaiyah itu harus dikeluarkan dari 1 tempat keluar saja. Jangan kasih 2 tempat keluarnya. Ya, sama juga kalau kita membaca a'udzu, harus keluar dari sini al-jawf, waw sukun didahului harakat dhammah. A'udzu, jangan suaranya di hidung. A'udzu, reaksi hidungnya. Berarti keluarnya di hidung, keluarnya juga di sini. 2 tempat keluar dia gunakan. Itu kesalahan. Iya. Iya, lalu kemudian 3 huruf ini
alif, ya, dan waw disingkat dalam istilah kata ayu. Apa namanya? Apa singkatannya? Ayu. Ayu. Nah, jadi alif, ya, dan waw ini adalah huruf mat disingkat dalam kata ayu. Nah, kalau kita mendapatkan ayu, yaitu alif, ya, dan waw dengan syaratnya tadi, kalau alif didahului harakat fathah, ya sukun didahului harakat kasrah, waw sukun didahului harakat dhammah, maka diayunkan cara bacanya. Iya, seperti qala, dia terayun kan? Qala, qila, ya, yaqulu, ya. Begitu cara membacanya. Ya, cukup diayun dan tidak boleh lama-lama karena ukurannya hanya 2 harakat. Ini ukuran maqtabi'i namanya. 2 harakat itu artinya 2 kali kita bergerak. Ya, contoh mama, ko, gabung menjadi ko. Nah, sebegitu panjangnya saja. Ya, qi menjadi qi. Ku menjadi ku. Nah, sebegitu saja panjangnya. Tidak boleh lebih. Iya. Seperti umpama kita baca wa idz qala Musa, lebih. Wa idza qila lahum, lebih. Ya, sayaqulus sufaha, lebih. Ya, maka harus standar. Standarnya adalah 2 harakat saja. Ya, standarnya adalah 2 harakat saja, yaitu ya bacaan seperti 2 gerakan. Ko, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian oke. Saya kira itu dulu. Iya. Jadi malam ini kita belajar satu makhraj, yaitu apa makhrajnya? Al-jauf. Ya. Al-jauf apa artinya? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ada berapa makhraj di al-jauf? Nah, salah. Ada berapa makhraj di al-jauf? Makhraj apa artinya makhraj tadi? Tempat keluar. Ada berapa makhraj di al-jauf? Salah. Salah. Hanya ada 1. Ada berapa huruf yang keluar? Hanya ada 3. Al-jauf itu 1 tempat keluarnya. Ada berapa hurufnya? 3. Yaitu huruf mat. Aduh, nggak paham. Huruf mat. Ada berapa huruf mat? 3. Terkumpul dalam kalimat ayu. Alif, ya, dan waw. Syaratnya kalau alif kalau ya didahului harakat kasrah, kalau waw didahului harakat dhammah. 3 huruf ini disebut huruf mat. Huruf mat. Iya. Kenapa disebut huruf mat? Karena kalau sambung dengan huruf sebelumnya, kalau disambung dengan huruf Kalau disambung dengan huruf yang berharakat, maka huruf itu akan panjang. Ko, ti, hu. Coba kita sambung dengan huruf lain. Umpama qala, ya. Nah, berarti qaf sambung dengan alif. Sekarang ganti itu alif. Sambung dengan ba. Alif itu sukun, ya. Berarti coba ganti qaf sambung dengan ba sukun. Bacanya qaf. Panjang enggak? Nah, itulah kenapa alif disebut mat, huruf mat, huruf panjang. Karena kalau disambung dengan huruf maka dia panjang itu huruf. Oh, iya. Tapi kalau huruf lain tidak bisa panjang. Qaf. Sambung dengan lam sukun, qol. Sambung dengan mim, qom, tidak bisa. Begitu pula ya sukun. Ya sukun didahului harakat kasrah. Iya. Qi. Sambung dengan ba sukun bunyinya qib. Tidak bisa panjang. Sambung dengan lam sukun qil, tidak bisa panjang. Dan begitu pula dengan waw sukun. Ya, waw sukun ya yaqulu, jadi ku panjang.
Tapi coba qafnya disambung bukan waw sukun. Sambung dengan ya huruf ta. Ya, makanya kut. Nah, ini bisa panjang. Sambung dengan sin, kus. Ini bisa panjang. Sambung dengan ha, kuh. Ini bisa panjang. Tapi sambung dengan waw, jadi panjang. Nah, itulah sehingga tiga huruf ini disebut huruful mad. Sudah paham sampai sini? Iya, jadi coba saya ulangi lagi ya. Ada berapa makhraj secara umum? Makhraj secara umum? Coba sana. Nah, ada makhraj secara umum berapa? Makhraj 5. Siapa yang bisa sebutkan? Al-jauf. Kedua? Urut. Yang kedua? Al-halq. Yang ketiga? Al-lisan. Keempat? Syafatan. Kelima? Al-khayshum. Oke, itu secara apa tadi itu? Secara umum. Secara terperinci ada berapa? Ada 17. Ada 17. Belum kita sebutkan. Baru satu yang kita sebutkan, yaitu yang ya al-jauf tadi. Satu tempat keluar ya al-jauf, yaitu satu tempat keluar dan ada 3 huruf yang keluar di situ. Ya, yaitu ayu, alif, ya, dan waw. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Yang di tenggorokan ada 3 tempat keluar, yang di lisan ada 10, yang di bibir ada 2, yang khusyum ada 1. Total 17. Itulah nanti yang kita akan kaji, kita akan jelaskan ya satu persatu ya insyaallah pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya insyaallah. Nah, siapa qori kita malam ini? Ya. Ya, silakan. Ya. Tafadhol. Muhammad Fahri. Mau baca surah apa? At-Tahrim. Ya. Silakan keluarkan huruf-huruf matnya dari al-jauf. Ya. Jangan dari al-khayshum. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Haki. Jadi tidak ada di situ. Haki yang hakim. Wa huwal alimul hakim. Iya. Wa idh asarran. Wa idh, ujung lidah ketemu ujung gigi seri depan atas, lalu keluar anginnya. Wa idh, wa idh, wa idh, wa idh. Jangan wa idh, mengalir. Wa idh asar. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا Lahu 4 harakat. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya. Ya. Nah, itulah tadi bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar tingkat SMP. Ya, masih tingkat SMP. Ya, santri tingkat SMP. Alhamdulillah bacaannya sangat bagus dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah kita kaji, yang telah kita pelajari. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan yang sangat bagus tadi akan mengantarkan kita kepada hadis Nabi yang mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Al-Quran, bagus bacaan Al-Qurannya, insyaallah nanti di akhirat akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, inilah pertemuan kita malam hari ini yang bisa kita sampaikan, pertemuan malam Kamis ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang. Kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang dalam pembahasan kajian-kajian tentang ilmu tajwid, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita juga kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus hadir, baik para peserta yang ada di Pondok Pesantren Yasmin Makassar ini maupun para peserta yang telah mengikuti kita lewat online atau lewat live ya Facebook dari Pondok Pesantren Yasmin Makassar. Mudah-mudahan ya para peserta dan para pendengar dimanapun berada, dengan Al-Quran yang kita kaji, dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengarkan ini, insyaallah akan memberikan kepada kita semua keberkahan hidup kita, baik di dunia dan insyaallah juga nanti di akhirat. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.